Pengembangan kasus dugaan penyelundupan timah ilegal lintas negara memasuki babak baru. Setelah sebelumnya dilakukan penggeledahan di rumah pengusaha timah bernama Aswi di Desa Keposang, Kecamatan Tobo Ali, Kabupaten Bangka Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, kini Direktorat Tindak Pidana Tertentu di Tipiter Barreskrim Mabes Polri mengungkap konstruksi perkara. Dalam perkara tersebut turut telah menyasar jaringan dari hulu hingga hilir. Lebih lengkapnya, sudah dihimpun rekan kami Cepi Marlianto, wartawan Bangka Pos. Rekan Cepi Marlianto, silakan informasi lebih lengkapnya dari Anda, rekan. Baik, terima kasih rekan Justina dan pemirsa Tribun News dimanapun berada. Memang benar selang 3 hari sejak dilakukan penggeledahan di rumah pengusaha timah di Desa Gadung, Kecamatan Toboli, Kabupaten Bangka Selatan, berinisial AH, kini giliran kediaman Asui, yang juga bos timah digeledah Barreskrim Polri. Diketahui rumah AHU sendiri berada di Jalan Puput, Desa Gadung, yang digeledah pada Kamis 19 Februari 2026 kemarin, di mana penggeledahan dilakukan oleh Dipiter Barreskrim Polri dan juga Subdit Dipiter Dirkrimsus Polda Kepulauan Bangka Belitung, di mana memang dari penggeledahan pertama tersebut barang bukti masih dalam proses pengembangan karena penggeledahan guna menelusuri jejak komunikasi. Namun Barreskrim turut menyita 1 unit perahu beserta 1 mesin tempel di dermaga nelayan Pantai Kubu. Dan tepatnya pada Minggu kemarin, 22 Februari 2026, Barreskrim Polri juga kembali melakukan penggeledahan di rumah asuh yang berasal di Desa Keposang, Kecamatan Toboli, Kabupaten Bangka Selatan, di mana penggeledahan rumah 2 pengusaha ini merupakan tidak lanjut dari pengembangan kasus penyelundupan pasir timah yang dikirim ke Malaysia melalui wilayah di Kabupaten Bangka Selatan. Di mana memang berdasarkan keterangan dari Direktur di Tipiter Barreskrim Polri, Brigjen Pol Irhamni, mengatakan penggeledahan yang dilakukan kemarin ini merupakan upaya pengembangan penyidikan khususnya terhadap tindak pidana penambangan ilegal dan pengangkutan ilegal pasir timah yang diduga diselundupkan ke Malaysia. Sejauh ini penyidik telah menetapkan dan mengamankan 11 orang sebagai tersangka yang telah ditahan di rumah tahanan Barreskrim Polri, di mana ke-11-nya berinisial MTA 23 tahun, LOM 24 tahun, RH 31 tahun, Z 50 tahun, A 41 tahun, B 47 tahun, H 53 tahun, S 29 tahun, J 39 tahun, Z 44 tahun, dan I 52 tahun. Dari 11 orang tersebut, dua orang diantaranya merupakan warga Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan. Di mana memang sebelumnya ke-11 orang tersebut dipulangkan ke Indonesia setelah ditangkap oleh Agensi Penguat Kuasa Maritim Malaysia ataupun APMM di perairan Pulau Pemanggil, Johor, Malaysia pada Senin 13 Oktober 2025 silam. Dikarenakan perahu fiberglass yang digunakan ke-11 ABK tersebut tanpa nomor registrasi dan membawa pasir timah ilegal seberat 7,5 ton dari Indonesia ke Malaysia. Dan dari pengembangan kasus tersebut pada penggeledahan kemarin, penyidik Barreskrim Polri kembali menetapkan 2 orang sebagai tersangka, yakni berinisial D dan J, di mana keduanya merupakan sopir truk yang diduga mengangkut pasir timah sebelum diselundupkan ke Malaysia. Di mana memang berdasarkan keterangan dari Direktur Dipiter Barreskrim Polri, Brigjen Pol Irhamni, mengatakan penyidik juga melakukan penggeledahan di rumah Asui yang dilakukan pada kemarin. Alhasil polisi juga berhasil menyita dan mengamankan sejumlah barang bukti yang diduga kuat merupakan hasil tindak pidana penyelundupan, yakni mulai dari 1 unit mobil mewah merek Ford Mustang, dilanjutkan 1 unit mobil pick up, juga 1 unit truk dan 1 unit alat berat serta berangkas, dan juga 1 gudang penggorengan pasir timah turut disegel polisi sejak kemarin, di mana memang saat ini penyidik telah memastikan praktik ilegal yang melibatkan rantai distribusi yang terorganisir, di mana posisi perkara ini saat ini telah menjaga lokasi gudang dan tempat pengolahan pasir timah yang digunakan untuk memproses material sebelum diselundupkan ke Malaysia. Sementara ini memang saat penggeledahan kemarin,
pemilik rumah dan sekaligus pengusaha bernama Asui tidak berada di lokasi, di mana Asui sendiri diketahui sebagai pemodal dan juga pemilik pasir timah yang diselundupkan ke Malaysia. Namun saat ini Baris Krim Polri juga telah bekerja sama dengan sejumlah stakeholder terkait, mulai dari hubungan internasional Polri, kemudian Kementerian Luar Negeri dan Interpol. Hal ini untuk mencegah Asui melarikan diri ke luar negeri. Seperti kita ketahui saat ini memang status Asui ini secara hukum masih sebagai terperiksa dan tidak menutup kemungkinan akan ditetapkan sebagai tersangka apabila dua barang bukti terpenuhi untuk menetapkan Asui sebagai tersangka. Selain itu memang sejauh ini Baris Krim Polri berhasil mengungkap penyelundupan pasir timah ke Malaysia tersebut sebanyak 18 kali. Namun aksi tersebut diprediksi masih kecil dibandingkan dengan penyelundupan yang telah terjadi sebelumnya, di mana memang berdasarkan data dari Asosiasi Eksportir Timah Indonesia, setiap tahun volume pasir timah yang diselundupkan ke luar negeri mencapai 12.000 ton dan diprediksi negara mengalami kerugian hingga 22 triliun. Saat ini juga penyidik masih terus melakukan pemeriksaan secara intensif dan juga melakukan pengawasan terhadap rumah-rumah yang telah dilakukan penggeledahan. Hal ini supaya barang bukti ataupun aset-aset yang dibukukan tersebut tidak disalahgunakan selama proses penyidikan berlangsung. Dari Kabupaten Bangka Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Cepi Marlianto melaporkan kembali ke studio. Terima kasih rekan Cepi Marlianto, wartawan Bangka Pos. Kami nantikan update informasi lainnya. Selamat bertugas kembali. Terima kasih rekan-rekan sekalian. Saya bersama di Krimsus Polda Babel melaksanakan kegiatan pengembangan proses penyidikan tindak pidana penambangan ilegal dan pengangkutan secara ilegal, yang mana timah ilegal ini diselundupkan ke Malaysia. Rekan-rekan ketahui bahwa kami sudah mengamankan 11 tersangka dan kami sudah lakukan penahanan di Rutan Baris Krim Polri. Kemudian hasil pengembangan kami telah melakukan upaya paksa penangkapan terhadap 2 orang tersangka juga atas nama inisial D dan J, seperti rekan-rekan lihat di samping. Kemudian kami melaksanakan kegiatan penggeledahan di rumah yang diduga adalah pendana ataupun yang mempunyai pasir timah tersebut dengan inisial A tadi. Posisi sekarang ini adalah di tempat gudang, di tempat pengolahan mereka dalam mengolah pasir timah ilegal tersebut. Oleh sebab itu, saya kira sudah lengkap dari mulai hulu sampai hilir pengungkapan penyelundupan timah dari Kepulauan Bangka Belitung ini bisa kita ketahui. Tentunya pola-pola ini bisa kita kembangkan. Tidak ada timah yang berasal dari Bangka Belitung ini, harapan kami yang diselundupkan ke Malaysia tentunya. Dengan pola-pola yang ada ini kami baru bisa mengungkap 18 kali penyelundupan, tentunya itu ribuan kali yang telah diselundupkan ke Malaysia. Sesuai data dari Asosiasi Eksportir Timah Indonesia itu ada 12.000 ton per tahun tentunya. Kerugian kurang lebih 22 triliun. Ini baru kerja kami yang sedikit, kecil, tetapi ini kita bisa menggambarkan bahwa pola-pola dan modus operandi kami sudah mengetahui. Kami mengharapkan kepada Pak Dirkrimsus Polda Babel juga untuk melanjutkan, jangan sampai ada pelaku-pelaku lain melakukan hal yang sama, yaitu penyelundupan ke Malaysia. Bahwa Bapak Presiden sudah memastikan bahwa tidak ada sumber daya alam kita yang diselundupkan ke luar negeri. Sumber daya alam harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia, khususnya adalah Bangka dan lebih khusus adalah Bangka Selatan. Mohon dukungan dari rekan-rekan sekalian. Ini masih sebagian kecil yang bisa kita ungkap. Masih yang lain kami lakukan pengejaran, tersangka-tersangka yang lain yang belum tertangkap, kami mengharapkan untuk menyerahkan diri daripada kami yang melakukan upaya paksa penangkapan dan sebagainya. Yang kami temukan di rumah inisial A tadi adalah dokumen-dokumen, kemudian ada beberapa berangkas yang masih kami polis lain dan coba kami buka dan kami melakukan status quo terhadap aset-asetnya kendaraan tadi. Seperti rekan-rekan lihat. Untuk status A itu kedepannya apa, Jenderal? Kami lakukan pemeriksaan dahulu, kemudian tentunya kami kalau memang 2 alat bukti sudah cukup, segera kami
ingatkan sebagai tersangka. Termasuk AH kemarin juga, Jenderal? Sebelumnya? Belum, kalau yang bersangkutan belum. Tadi Yang- di kediamannya tersangka A tidak yang diduga rumah kita geledah tadi kan tidak ketemukan. Selanjutnya gimana Jenderal, kita cari atau kita apakan dulu? Tentunya Kalau statusnya juga sekalian. tidak ada ataupun ada, tidak ada masalah buat kami penyidik. Pasti akan kami lakukan pengejaran, apalagi selama itu masih ada di Indonesia. Kalaupun dia lari ke luar negeri, kami akan lakukan kerjasama internasional dengan Bupinter ataupun dengan Kementerian Luar Negeri dan lebih luas lagi dengan Interpol tentunya. Sebut luar negeri, apakah dia udah lari keluar kemarin? Kami belum tahu. Kami tahu bahwa dia tidak ada di rumah adalah hari ini. Segera kami lakukan gelar perkara, peningkatan status dan tentunya kami lakukan pengejaran. Demikian. Statusnya DPO ya? Belum. Dan untuk kendaraan sendiri yang dipasang polisi, apakah itu akan jadi barang bukti, Bang? Patut diduga adalah hasil kejahatan. Tentunya kami harus buktikan dahulu. Tetapi untuk pembuktian kami buat status quo atas aset-aset yang dia miliki. Demikian. Pak Dirkrimsus ada tambahan? Pak Kapolres? Baik. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.